Ekosistem Industri Teknologi Cina yang Tumpang Tindih. Oleh Kyle Chen. EV, baterai, lidar, drone, robotika, ponsel cerdas, AI. Kemajuan Cina di berbagai industri yang tumpang tindih menciptakan umpan balik yang saling memperkuat. Cina telah mengembangkan banyak ekosistem industri teknologi yang tumpang tindih dalam hal perusahaan dan teknologi yang terlibat. Cina tidak hanya memiliki industri ponsel pintar atau industri baterai atau industri kendaraan listrik. Ia memiliki semua industri ini dan banyak lagi. Kekuatan Cina di berbagai industri yang tumpang tindih menciptakan efek gabungan bagi upaya kebijakan industrinya. Pertama-tama izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud secara umum dan kemudian melihat kasus spesifik industri EV Cina. Jika Anda mencoba mengembangkan industri target, ada baiknya memiliki teknologi dan kapasitas manufaktur di domain industri sekitarnya. Untuk memperluas analogi dari Dylan Patel di Cina Talk, kebijakan industri seperti teka-teki gambar. Semakin banyak bagian yang sudah Anda miliki dalam hal teknologi dan kapasitas produksi dalam negeri, semakin dekat Anda untuk mengisi celah yang tersisa. Dan jika Anda sudah kuat di beberapa industri yang tumpang tindih, maka ini menciptakan umpan balik yang saling memperkuat, yang semakin memperkuat posisi Anda di semua industri yang terhubung ini. Dengan kata lain, Cina telah menciptakan sistem industri yang saling terkait. Ketika Cina menjadi lebih kuat di beberapa industri, ini memperketat cengkeramannya pada industri lain. Apa mekanisme di mana ekosistem industri teknologi yang tumpang tindih menciptakan efek peracikan atau limpahan ini? Pasokan. Memiliki pemasok dalam negeri yang ada di industri hulu dapat mempermudah pengadaan suku cadang dan bekerja secara langsung dengan pemasok untuk memodifikasi spesifikasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. Permintaan. Memiliki sekumpulan pembeli domestik yang ada di industri hilir dapat menyediakan sumber permintaan pasar dan pendapatan industri yang siap pakai. Jika pemain hilir tidak mau membeli di dalam negeri, mereka dapat didorong untuk melakukannya dengan langkah-langkah kebijakan, seperti tarif pada pemasok asing dan persyaratan konten lokal. Teknologi, pengetahuan teknis dan pengetahuan manufaktur dapat berguna di berbagai industri. Investasi dalam R&D dan teknik manufaktur dalam satu industri dapat menghasilkan keuntungan di industri terkait lainnya. Misalnya, pengetahuan tentang produksi polisilikon berguna untuk pembuatan sel fotovoltaik dan chip semikonduktor. Mampu membuat inverter berguna untuk peralatan tenaga surya, EV, kereta api, dan telekomunikasi. Skala, jika Anda memiliki produk yang merupakan masukan untuk banyak industri, maka memiliki semua industri tersebut di dalam negeri memungkinkan skala ekonomi yang lebih besar untuk produk tersebut. Misalnya, industri baterai litium Cina dapat menikmati skala ekonomi yang lebih besar dengan memasok ke industri elektronik konsumen, EV, dan penyimpanan energi Cina. EV Cina membangun industri yang tumpang tindih. Keberhasilan Cina dengan industri EV-nya saat ini benar-benar merupakan hasil dari kekuatan Cina dalam berbagai industri yang tumpang tindih, beberapa di antaranya tumbuh bersama dengan industri EV Cina. Sisi lain dari ini sama pentingnya. Fokus Cina pada industri EV-nya bukan hanya tentang menjual mobil. Ini tentang menggunakan simpul industri utama untuk mendorong kemajuan di seluruh jaringan industri yang terhubung. Cara rel kereta api dilihat secara historis sebagai pendorong perkembangan industri yang lebih luas. Baterai litium. Kekuatan Cina yang ada dalam pembuatan baterai litium dalam skala besar untuk elektronik konsumen, seperti komputer dan ponsel cerdas, memberi pembuat baterai Cina seperti CATL dan BYD keunggulan dalam mengembangkan baterai EV di kemudian hari. Ponsel cerdas dan elektronik konsumen, selain baterai litium, ponsel cerdas Cina dan industri elektronik konsumen yang lebih luas menyediakan pemasok dan pengetahuan bagi pembuat TV Cina untuk membuat tampilan layar sentuh, sistem kontrol elektronik, dan perangkat keras elektronik terkait lainnya.
Xiaomi adalah contoh paling langsung dari smartphone dan pembuat peralatan rumah tangga pintar yang dengan cepat mengubah perangkat elektronik konsumennya menjadi kesuksesan EV. Industri otomotif tradisional, sejak akhir tahun 2000-an, Cina telah memiliki industri otomotif tradisional terbesar di dunia, termasuk manufaktur suku cadang mobil. Ini memberi pembuat TV Cina ekosistem pemasok yang ada untuk segala hal mulai dari sistem pengereman dan pendingin udara hingga jok mobil dan kaca spion. Komoditas industri, sebagai produsen baja, aluminium, produk petrokimia terbesar di dunia, dan komoditas industri lainnya, Cina memiliki banyak perusahaan domestik yang dapat memasok input ini untuk industri EV. Saya sebelumnya telah menulis tentang bagaimana industri berat di Cina ini mendukung industri teknologi bersihnya secara lebih umum. Motor listrik, industri EV Cina mendapat manfaat dari pengetahuan industri Cina yang ada di motor AC, motor servo, dan inverter. Motor AC awal dan unit kontrol motor, MCU, untuk EV Cina dibuat oleh perusahaan domestik seperti Inovance, yang berbasis di Shenzhen, alias Huawei kecil, yang didirikan oleh mantan insinyur Huawei, eDrive yang berbasis di Shanghai, JJ yang berbasis di Beijing, pemasok ke Xpeng, dan JJ yang berbasis di Hefei. United Automotive Electronic Systems, UAS, perusahaan patungan dengan Bosch yang awalnya dibentuk di Shanghai pada 1990-an, juga memainkan peran kunci sebagai pemasok motor dan MCU. Lidar dan sensor lainnya, perusahaan sensor Cina seperti Heisai, RoboSense, dan bahkan Lifox DJ menyediakan lidar, radar, kamera, dan sensor lainnya, serta sistem fusi sensor untuk mengintegrasikan dan memproses semua data ini yang memungkinkan EV Cina memiliki driver canggih sistem bantuan, ADAS. Robot dan otomatisasi industri, pengalaman lama Cina dalam menggunakan robot industri, khususnya dalam industri otomotif tradisionalnya, memberi pembuat TV Cina basis pengetahuan yang ada untuk menggunakan robot industri serupa untuk pembuatan EV. Cina sebelumnya mengandalkan pembuat robot asing seperti ABB dan Fanuc, tetapi sekarang semakin banyak menggunakan pembuat robot dalam negeri seperti Inovance dan Xiaosun yang berbasis di Shenyang. Perusahaan otomasi industri Cina ini juga menyediakan solusi robotika untuk industri perkapalan, tenaga surya, angin, elektronik, makanan, medis, tekstil, dan kimia Cina. Koevolusi industri. Dalam beberapa kasus, Anda memiliki apa yang saya sebut koevolusi industri, di mana dua atau lebih industri terkait berkembang bersama dalam proses dua arah yang berulang. Ini terjadi sekarang dengan industri EV dan baterai Cina, yang masuk akal mengingat betapa sangat bergantung kedua industri ini satu sama lain. Industri EV Cina memanfaatkan skala yang ada yang dinikmati industri manufaktur baterai Cina, yang pada gilirannya memberi industri baterai Cina lebih banyak volume produksi dan pengalaman manufaktur. Ini juga terjadi dengan industri baterai Cina dan industri tenaga suryanya, di mana pembangkit listrik tenaga surya semakin banyak digunakan dengan sistem penyimpanan energi baterai terintegrasi, BESS. Koevolusi industri juga dapat terjadi di berbagai industri secara bersamaan, misalnya industri lidar, EV, drone, dan kendaraan otonom Cina. Dan pengembangan bersama dari hubungan industri ini dapat berdampak pada industri lain, seperti menjamurnya jenis baru peralatan otonom di bidang pertanian, pertambangan, konstruksi, dan energi. Pada saat yang sama, jika ada mata rantai yang lemah, pemerintah pusat Cina, khususnya Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, mungkin turun tangan untuk mendukung sektor yang tertinggal, bahkan dengan mengorbankan industri yang terhubung. Ini terjadi sekarang dengan dorongan Cina untuk membuat para pembuat mobilnya mengurangi ketergantungan mereka yang besar pada chip semikonduktor otomotif asing dan beralih ke alternatif domestik. Konvergensi industri teknologi. Terakhir,
Sebagian alasan mengapa Cina semakin kuat di berbagai ekosistem industri teknologi yang tumpang tindih adalah karena konvergensi umum di seluruh domain ini. Teknologi dan kategori produk yang sebelumnya dipandang berbeda dan terpisah pikirkan telepon dan mobil semakin menyatu dalam perangkat keras dan perangkat lunak yang mendasarinya pikirkan ponsel cerdas dan EV atau bahkan kendaraan otonom. Di sisi perangkat lunak, Anda memiliki sistem operasi, platform digital, tentu saja AI, dan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar dan dengan cepat mengubahnya menjadi tindakan. Di sisi perangkat keras, Anda memiliki konvergensi teknologi yang saling terkait termasuk baterai litium, motor listrik, kamera dan sensor, komunikasi nirkabel, dan tentu saja chip semikonduktor. Akibatnya, perusahaan teknologi Cina semakin menjadi pisau Swiss Army berteknologi, dimulai di satu industri tetapi kemudian dengan cepat berkembang menjadi berbagai domain teknologi yang berdekatan, ponsel cerdas, EV, kendaraan otonom, AI generatif, drone, robotika. Anda memiliki pembuat ponsel cerdas seperti Xiaomi yang terjun ke EV, pembuat drone seperti DJI terjun ke lidar, pembuat EV seperti BYD terjun ke semikonduktor atau Li Auto terjun ke robot humanoid, dan perusahaan internet tradisional seperti Baidu terjun ke kendaraan otonom. Saat ini, hampir aneh jika Anda adalah perusahaan teknologi atau elektronik Cina, dan Anda tidak memiliki model bahasa besar mutakhir Anda sendiri. Perusahaan teknologi Cina dulu mencontoh diri mereka sendiri setelah Google, Apple, atau Facebook, tetapi sekarang mereka lebih mirip Tesla XY Elon Musk. Dan tentu saja, ada generalis teknologi Cina terbaik, yang menjadi pusat dari begitu banyak ambisi industri teknologi Cina, Huawei.